Every day, we make countless decisions, from small things like choosing breakfast to big decisions like choosing a job, a major, or even a life partner. We may not realize it, but behind every decision, there's an economic logic at work. Economics isn't just about money, taxes, or number on finance statement. It's about how humans navigate limitation and make the most efficient choices to achieve well-being. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dia Sampitasari and today we'll explore one of the most fundamental topic in economics, the 10 principles of economics. These 10 principles explain how people make decisions, how they interact with each other in markets, and how government can influence overall economic outcome. Let's dive each principle and see how it actually applies to our daily lives. Yang pertama yaitu people face trade-off atau orang yang selalu menghadapi pilihan atau pengorbanan. Dalam hidup, tidak ada yang benar-benar gratis. Setiap kali kita memilih sesuatu, pastinya kita harus mengorbankan hal lain. Inilah yang disebut trade-off atau pertukaran. Misalnya, seseorang mahasiswa memilih belajar untuk ujian dibandingkan hangout dengan teman-temannya. Dia mengorbankan kesenangan sesaat demi mendapatkan nilai dan masa depan yang lebih baik. Nah, pemerintahan pun menghadapi trade-off serupa, seperti meningkatkan anggaran kesehatan yang mungkin lebih berarti daripada infrastruktur. Di ekonomi, kita menyebutnya prinsip guns and butter. Semakin banyak sumber daya untuk pertahanan, semakin sedikit pula untuk kesejahteraan. Prinsip ini mengajarkan bahwa sumber daya terbatas memaksa kita untuk membuat pilihan yang lebih bijak. Yang kedua adalah the cost of something is what you give up to get it. Biaya dari sesuatu adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkannya. Nah, seringkali kita berpikir biaya hanyalah uang, padahal ekonomi mengajarkan bahwa biaya sebenarnya adalah semua yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ini disebut opportunity cost atau biaya peluang. Contohnya, ketika kamu memutuskan untuk kuliah, kamu bukan hanya mengeluarkan uang untuk SPP dan buku, tetapi kamu juga kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan gaji. Biaya peluang inilah yang diperhitungkan agar keputusan kita lebih rasional. Bahkan dalam bisnis pun, perusahaan mempertimbangkan biaya peluang sebelum memutuskan proyek. Misalnya, jika ada dana digunakan untuk iklan baru, berarti mereka kehilangan kesempatan menggunakan uang itu untuk riset produk baru. Yang ketiga adalah rational people think at the margin, atau orang rasional berpikir secara marginal. Nah, orang-orang rasional tidak membuat keputusan secara ekstrim. Mereka memikirkan perubahan kecil atau marginal change. Mereka akan melanjutkan suatu tindakan hanya jika pemanfaatan tambahan atau marginal benefit melebihi biaya tambahan atau marginal cost. Contohnya yaitu seorang mahasiswa mungkin bertanya, apakah belajar 1 jam lagi akan benar-benar meningkatkan nilai saya? Kalau iya, maka tambahan 1 jam itu layak dilakukan. Jika tidak, lebih baik digunakan untuk istirahat. Dalam bisnis pun sama, restoran akan menambah 1 pelayan hanya jika tambahan pelanggan yang dilayani memberikan keuntungan lebih besar dari biaya gaji pelayanan tersebut. Itulah cara berpikir ekonomi yang efisien. Yang keempat adalah people respond to incentive atau orang bereaksi terhadap insentif. Insentif itu apa sih? Insentif merupakan pendorong perilaku manusia. Ketika sesuatu menjadi lebih menguntungkan, orang akan cenderung melakukannya lebih sering dan sebaliknya. Misalnya, ketika harga rokok naik karena pajak, sebagian perokok akan mengurangi konsumsi atau bahkan berhenti.
Nah, itu adalah salah satu contoh insentif negatif. Sementara, ketika pemerintah memberikan subsidi pupuk, petani akan lebih giat menanam. Nah, itu contoh insentif yang positif. Karena itu, kebijakan ekonomi selalu harus mempertimbangkan insentif. Sebuah aturan yang tidak memperhitungkan reaksi manusia seringkali gagal di lapangan. Yang kelima adalah trade can make everyone better off, atau perdagangan dapat membuat semua orang lebih sejahtera. Banyak orang berpikir bahwa pedagang antar negara seperti perlombaan. Kalau satu menang, yang lain kalah. Padahal sebaliknya, perdagangan bisa membuat semua pihak lebih sejahtera. Melalui perdagangan, setiap negara dapat berspesialisasi dalam hal yang paling efisien atau yang disebut comparative advantage. Misalnya, Indonesia unggul dalam kelapa sawit dan batu bara, sementara Jepang lebih unggul di bidang otomotif dan elektronik. Dengan saling bertukar, kedua negara mendapatkan manfaatnya. Perdagangan juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita bekerja di bidang yang kita kuasai, lalu menukar hasil kerja itu dengan barang atau jasa lain di pasar. Itulah mengapa ekonomi tumbuh dan masyarakat lebih makmur. Yang keenam adalah market are usually a good way to organize economic activity, atau pasar adalah cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar, jutaan keputusan individu dapat terkoordinasi tanpa perlu satu pihak mengatur semuanya. Adam Smith menyebut fenomena ini sebagai invisible hand atau tangan tak terlihat. Ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat, harga akan naik dan produsen termotivasi untuk menambah produksi. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga turun dan produsen mengurangi pasokan. Mekanisme harga ini menyeimbangkan pasar secara alami. Contohnya, di platform seperti Tokopedia atau Shopee, penjual dan pembeli saling berinteraksi melalui harga. Tidak ada pihak pusat yang menentukan. Namun, pasar tetap berjalan dengan lancar karena sistem harga mengatur semuanya. Yang ketujuh adalah government can sometimes improve market outcome, atau pemerintahan kadang dapat meningkatkan hasil pasar. Walaupun pasar lebih efisien, tidak berarti pasar selalu sempurna. Terkadang terjadi market failure seperti monopoli, polusi, atau ketimpangan pendapatan. Dalam kasus seperti ini, pemerintah perlu hadir. Contohnya, ketika perusahaan besar seperti Google atau Meta memiliki kekuatan pasar yang sangat besar, mereka bisa mengendalikan harga dan menghambat pesaing. Maka, pemerintah dapat membuat undang-undang anti monopoli. Atau saat industri menyebabkan polusi udara, pemerintah dapat mengenakan pajak karbon agar perusahaan lebih bertanggung jawab. Tujuannya yaitu bukan untuk membatasi kebebasan pasar, tetapi untuk memperbaikinya agar lebih adil dan efisien. Yang kedelapan adalah a country's standard of living depends on its production, atau tingkat hidup suatu negara bergantung pada produksinya. Negara yang produktif adalah negara yang makmur. Produktivitas artinya seberapa banyak barang dan jasa yang bisa dihasilkan setiap pekerja atau per jamnya. Negara seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki standar hidup yang tinggi karena tenaga kerja mereka yang produktif, teknologi maju, pendidikan baik, dan efisiensi tinggi. Sementara, negara yang kurang produktif sering terjebak dalam pendapatan rendah. Jadi, kunci peningkatan kesejahteraan bukan hanya mencetak uang atau menaikkan gaji, tetapi meningkatkan produktivitas melalui pendidikan, infrastruktur, dan inovasi. Yang kesembilan adalah price rise when the government print too much money, atau harga naik ketika pemerintahan mencetak uang terlalu banyak. Ketika pemerintahan mencetak terlalu banyak uang, nilai uang itu akan menurun dan harga-harga menjadi lebih naik.
Fenomena ini disebut dengan inflasi. Inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat menurun. Misalnya, jika harga beras naik 10%, tapi gaji hanya naik 3%, maka sebenarnya kita akan menjadi lebih miskin. Kasus ekstrimnya terjadi di Zimbabwe dan Venezuela, di mana harga barang bisa naik ribuan persen dalam setahun karena pencetakan uang yang berlebihan. Itulah sebabnya pengendalian jumlah uang beredar menjadi salah satu tugas utama bank sentral. Dan yang terakhir adalah masyarakat menghadapi pertukaran jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Prinsip terakhir membahas hubungan antara inflasi dan pengangguran yang dikenal dengan Phillips Curve. Dalam jangka pendek, ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, permintaan naik, perusahaan memproduksi lebih banyak, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Artinya, pengangguran turun, tapi efek sampingnya adalah harga barang ikut naik. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini bisa hilang karena masyarakat menyesuaikan ekspektasi. Itu sebabnya kebijakan ekonomi harus seimbang, menekan pengangguran tanpa memicu inflasi berlebihan. Nah, kesimpulannya, 10 prinsip ekonomi ini tidak hanya penting bagi ekonom, tetapi penting juga bagi kita semua, karena setiap hari kita mengambil keputusan ekonomi. Bagaimana membelanjakan uang, membagi waktu, dan memilih prioritas. Ekonomi membantu kita memahami dunia, mengapa harga berubah, mengapa pemerintah mengenakan pajak, dan bagaimana keputusan kita mempengaruhi orang lain. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita belajar bahwa kesejahteraan tidak hanya datang dari keberuntungan, tetapi dari kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas dengan bijak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you so much for watching and bye-bye.